Halo semuanya, selamat datang di Festival di Rumah Aja. Saya Runi, Director of General Affairs ID Next Leader, dan hari ini menjadi moderator di acara Festival di Rumah Aja, sesi Trifet Sambal mengenai Giving Massive Impact Through Storytelling atau memberikan dampak yang besar melalui cerita. Nah, untuk yang belum tahu apa itu Festival di Rumah Aja, festival ini diinisiasikan oleh ID Next Leader dan merupakan festival virtual talk terbesar selama social distancing COVID-19. Hari ini kita ditemenin oleh salah satu pembicara yang juga merupakan partner kami dari acara ini, yaitu adalah Trifet Sambal. Trifet. Halo. Kelihatan nggak sih? Kelihatan kan ya? Iya. Trifet, apa kabar? Baik dong. Apa kabar Uni? Thank you for having me. Oke. Kita mulai pertanyaannya aja ya, yang simple dulu deh. Why storytelling? Kenapa sih melalui cerita dan gimana itu berdampak menurut Trifet? Kenapa melalui cerita? Karena gue merasakan dampak besar dari cerita sendiri. Gitu. Ini gue ceritain ya. Ada satu orang pernah cerita ke gue. Kenapa gue bisa inilah salah satu alasan kenapa gue merasa storytelling adalah tool yang kuat untuk kasih impact. Impactnya bisa jadi banyak ya, bisa jadi bisnis, bisa jadi sosial. Makanya tuh mulai dari satu orang. Ini orang sangatlah menarik lah, namanya Max Robin. Dia orang Prancis, tapi dia bisa ngomong bahasa Indonesia fasih banget. Gue loh, ngomongnya bener-bener asik banget lah. Orang Prancis? Gitu lah orangnya. Orang Prancis, lucu banget lah. Terus suatu hari gue interview dia cerita ke gue, kalau misalkan dia tuh suka banget sama yang namanya traveling. Dia suka banget sama Indonesia juga gara-gara ya banyak banget tempat-tempat untuk travel. Ya udah, one day dia datang sama orang tuanya ke Tanah Toraja. Dan orang tuanya nggak bisa ngomong bahasa lain selain bahasa Perancis. Jadi cuma bisa ngomong bahasa Perancis doang sih si orang tuanya nih. Nyampe Tanah Toraja, mereka 25 km lebih dalam lagi dari kotanya. Jadi Tanah Toraja aja udah bisa lebih remote lagi, 25 km ke dalam pedesaan. Terus ya udah, mereka nyampe di satu sawah. Sawahnya ini bagus, mereka stop dulu, mereka mau foto-foto. Terus itu ada petani datang. Petani dari sawah itu nyamperin ke mereka. Dan tiba-tiba si petani ini ngomong bahasa Prancis ke orang tuanya, yang nggak bisa ngomong bahasa lain selain bahasa Prancis. Kaget dong si Mas Robinnya, kok bisa nih orang ngomong bahasa Prancis in the middle of nowhere. Dia bilang kayak gitu. Ya udah, dia nanya si Mas Robin, nanya ke petaninya, Bapak kok bisa bahasa Perancis? Belajar dari mana? Bapak lulusan mana? Si Bapak ini, oh saya cuma lulusan SMP doang. Loh, kok Bapak bisa bahasa Perancis? Belajar dari mana? Ya saya belajar dari satu buku yang dibuang sama orang ke pinggir sawahnya saya. Terus ya udah, saya pelajarin bukunya itu tentang bahasa Perancis, dan sekarang dia bisa ngomong bahasa Perancis conversationally. Ya nggak terlalu fasih banget, cuman bisa secara conversation gitu loh. Bisa ngerti satu sama lain. Walaupun si orang tuanya nggak bisa bahasa lain selain bahasa Perancis. Terus ya udah, si orang Prancis ini ngomong ke gue, nah Fed ini tuh sebenarnya salah satu alasan kenapa gue ngeliat di Indonesia tuh banyak banget potensi, tapi sayangnya potensi ini nggak ketemu sama yang namanya kesempatan. Dan gue ngeliat ini terjadi di banyak tempat. Dan disitulah juga gue mikir untuk bikin si Prat Project. Jadi Prat Project sendiri itu juga terinfluence dari storytelling. Kenapa ada si Prat Project? Karena gue merasakan impact-nya storytelling. Gue merasakan, oh gila, ternyata ini ya caranya storytelling bisa nge-influence otak-otak sama hati-hati manusia. Karena dengan ceritanya si Mas Robin pun gue juga merasa terdorong untuk membuat sesuatu gitu loh. Makanya tercipta Prat Project, yaitu sebuah gerakan yang bertujuan untuk menginspirasi anak-anak muda untuk mendobrak tembok-tembok sosial sama tembok-tembok persoalan yang ada di Indonesia. Sosial itu apa aja, ada banyak, ada education, ada health, ada diversity, yang personalnya juga ada banyak. Mau apa namanya, self-motivating, terus self-love juga. Jadi hal-hal itu yang pengen kita coba dorong lah, personal sama social walls, tembok-tembok personal sama sosial yang ada. Itu sih yang pengen kita coba. Oke. Belum gue nanyain lagi nih pertanyaan dari dari audiens. Gue mau nanyain dong,
Kan tadi talking about mental health, gue jadi keinget sesuatu. Kan there's a lot of story yang cukup menguras mental gitu ya dari project ini. Misalnya kayak I don't know, cerita pemerkosaan atau suicidal segala macam. Pernah nggak sih kayak lo merasa susah di situ, and how do you maintain your mental health di saat lo mengcover cerita-cerita yang berat kayak gitu? Ya. Wah, sangat sering. Jadi mendengarkan cerita itu kayak transfer of energy juga ya. Jadi kalau misalnya ceritanya itu sangat berat, kerasa pasti kitanya juga merasa kayak memikul bebannya juga gitu loh. Tapi gue bakal ngasih tahu satu cerita yang menurut gue ini lumayan cerita private-nya udah, yang membuat gue merasa I'm okay doing stuff like this. Jadi ini ceritanya waktu gue masih bulan ketiga dari part project lah ya. Jadi part project baru jalan 3 bulan. Gue di situ lagi di mall, terus gue ngecek ATM dan duit gue tinggal 7.000 rupiah. Wah gila. Setelah saat itu gue merasa anjir, gue miskin banget. Gue gara-gara part project gue nggak bisa narik ATM gue nih. Terus ya udah, gue mikir dari situ gue bener doubtful banget lah sama idenya si part project. Ini part project bener-bener bisa berhasil gak sih? Ini part project bener-bener bisa bertahan gak sih? Ini is this a bad idea? Selalu kepikiran gitu. Akhirnya di 3 hari setelah kejadian ATM ini, gue mau tidur, terus tiba-tiba ada satu DM-nya panjang banget. Iya, ada satu cewek, gue gak kenal dia siapa, sampai sekarang gue masih pegang DM-nya. Intinya tapi dari DM ini ngomong, Kak, maka udah bikin platform si Prat Project ini, karena hari ini gue gak jadi bunuh diri, karena dari cerita-cerita yang ada di Prat Project, dari konten-konten yang ada di Prat Project, gue nyadar kalau misalkan life is always, dan dari situ gue merasa, wah gila, cuma gara-gara cerita ini, gue bisa berhasil, quote-unquote, menyadarkan orang kalau misalkan hidup ya worth it. Dan disitulah gue merasa oke, berarti even though right now gue belum bisa menghasilkan banyak uang dari sini, bahkan gue habis duit gara-gara ini, tapi gue ngasih impact ke banyak orang. Mungkin entah gimana caranya gue harus bertahan terus. Ya udah, akhirnya yang gue tetap jalani si project-nya, kontennya, tapi ada hiatus dulu sementara untuk fokus ke sales. Jadi itu gue nyari duit dan gue nge-LinkedIn banyak orang, brand manager segala macem, dan akhirnya dapat satu yang project ini bisa hasilkan, dan akhirnya kita bisa bertahan 1 tahun gara-gara si project ini. Jadi itu yang membuat gue merasa ya udahlah, emang sih mentally bikin project itu sangat berat, dari konten sampai keep the company going itu sangat berat, tapi at the same time impact-nya juga sangat berat. Dan dari situ gue merasa nggak apa-apa, emang it's not an easy job, tapi it's a job that's worth working for. Jadi ya udah, itu sih kalau dari gue merasa pengen terusan dan dapat energinya gara-gara kembali lagi I know why I'm doing this. So, itu yang membuat gue bisa keep going. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, hal terberat apa yang udah pernah dijalanin selama menjadi pembisnis, Kak? Apakah itu salah satunya yang tadi Triva ceritain soal tinggal 7.000 atau 70.000 tadi? Apakah itu salah satunya? I don't think so. Kayaknya lu tahu deh Run jawabannya yang mana. Jadi untuk yang nggak tahu, Runi kan di sini tuh Director of General Affairs-nya IDNL. Tapi sebelum Runi di IDNL, Runi itu juga Head of Partnership di Prat Media Group. Iya. Kalau satu project, banyak kita kena tipu abis-abisan. Mengalami perjalanan panjang dengan Prat lah ya. Ya, di mana kita kena tipu sampai angkanya miliaran lah, dan itu duitnya balik. Sebenarnya duit udah beberapa udah nggak, kita udah keluarin duit, walaupun duitnya yang kita keluarin sampai miliar.
udah cukup ini ya, Iya. cukup apa namanya, cukup menghancurkan banyak cash flow. You Jadi kalau hear it dibilang hal terberat here apa, first, udah folks. Kalian denger di sini duluan soal cerita kita yang absurd ini. Aduh, udah bener deh. deh panjang itu. Iya. Dan jalanin adalah kena tipu. Gitu. Iya. Jadi like this buat apa namanya, membuat bisnis pasti ada hal-hal aneh yang terjadi, entah kena tipu, entah tiba-tiba corona, entah tiba-tiba sales turun karena apapun itulah, stuff like this will happen. Dan kalau misalnya hal terberat apa yang udah dijalani ya kehabisan duit. Gak enak rasanya habis duit. Untungnya recover lagi. Jadi untuk bisnis-bisnisnya kena imbasnya corona nggak apa-apa, tenang, bisa recover lagi kok, asalkan kita mau cari cara, pasti ada jalan lagi. Hell and back lah ya. Oke, terus ada lagi pertanyaan nih dari Philbert. Kak Sambel, ada tidak kisah yang menarik atau insight pembaca Proud Project yang berkesan? Yang menarik ada satu. Gue cerita favorit gue ya, ini gue bacain juga nih dari HP gue. Oke. Ini cerita tentang ada satu tukang parkir di Kopi Kalian. Pada tahu gak sih Kopi Kalian yang di Cikarang? Jadi tukang parkir ini namanya Bang Bogel. Dan orangnya sangatlah bisa dibilang interesting banget. Apa yang Kopi Kalian yang di Cikarang itu loh. Tukang parkir mata picek sebelah. Gimana matanya? Pada mata kanan atau mata dia picek buta kayak novel gitu warna sebelahnya, buta sebelahnya. Terus di lehernya itu ada tatonya, itu tato rantai, jadi digeras ngelilingin gitu, eksentrik banget. Sama di bawah tato lehernya itu ada tulisan Ratna, tapi rananya itu alay, jadi R-nya gede, A-nya gede, R-nya gede, A-nya gede, T-nya kecil, E-nya gede, A-nya kecil. Terus ya udah penasaran banget kan, one day gue diparkirin sama dia pas gue mau masuk ke Kopi Kalian. Terus takut, jujur, takut banget gue di situ, karena gue ngeliat, wah gila nih orang serem banget. Terus dia juga suaranya lumayan raspy gitu loh, suaranya gitu loh, kayak di film karakter banget lah nih orang. Terus entah kenapa apa namanya ininya gue gasnya gue mengatakan coba Feb interview aja. Tapi entah kenapa nih selalu ngobrol kapan lagi interview, ini orangnya kayak menarik banget nih untuk diajak ngobrol. Ya udah, jadi ceritanya gue abis itu ya pokoknya intinya gue nanya ke Bogel. Pertama gue nanya tentang ininya dia, tato rantai, tato ratnanya dia. Ingat kan ada tato ratna di bawah? Gue nanya gitu, Bang, tato ratna artinya apa? Dia bilang, tato ratna di leher saya ini itu untuk mantan istri saya. Ini ada di Proud Project ya, by the way guys. Promosi dikit. Terus dia bilang, kita udah pacaran dari SMP, nikah tahun 87, pisah tahun 94. Terus gue nanya lagi ke dia, kenapa pisah sama istri, Bang? Dia bilang, kita pisah karena dulu saya orang bodoh, kerjaannya mabok sama ngabisin duit. Saya juga nikah sama Ratna gara-gara saya nggak sengaja hamil dia. Otomatis keluarganya pada nggak suka sama saya. Padahal saya sayang, tapi supaya dia bisa bahagia, mending dia sama orang lain. Untuk apa dia sama orang bodoh kayak. Terus gue nanya lagi, kalau tato rantai artinya apa, Bang? Dia ngomong kayak, saya tuh kayak serigala lapar, galak sama merugikan. Saya pakai rantai supaya saya nggak ngerugiin orang lain. Lagian percuma kalau ego mau berlimpah tapi hatimu sepi. Cie, gile. Ini orang pakai poetik banget ternyata. Belum selesai. Gue nanya lagi abis itu. Ingat kan mata dia tuh picak sebelah kan? Nih kalau misalnya mau lihat fotonya tuh, kelihatan nggak tuh? Picak sebelah. Gue nanya ke dia, mata bapak kenapa? Si Bang Bogel ngomong, karma. Mungkin karena dulu saya terlalu nggak peduli sama bapak saya. Terus gue penasaran, gue nanya, ceritanya gimana tuh Bang? Si Bang Bogel ngomong, jadi gini,
pas bapak saya meninggal, saya nggak nengok ke pemakamannya. Saya malah mabok-mabokan. Padahal hidup mestinya saling peduli. Beberapa waktu habis bapak saya meninggal, saya bangun tidur dengan mata sakit, dan tiba-tiba mata saya keluar banyak cairan. Dan akhirnya saya buta sebelah. Hidup saya yang penuh warna dan emosi sekejap jadi gelap. Saya sampai nggak bisa tidur karena nyesel. Terus gue nanya lagi, pelajaran dari pengalaman ini apa bang? Terus kata si Bang Bogel, semua egomu supaya egomu dengan sebelum egomu yang dengan kamu. Nah menurut gue itu adalah salah satu cerita yang paling paling impactful lah dalam hidup gue, karena nomor satu gue jadi mikir, wah gila, bener ya kata-kata orang walaupun just by its cover. Karena awalnya gue merasa gue takut banget sama dia, ternyata dia cuma muka doang serigala, hatinya hati domba, gitu. Jadi itu sih cerita gue sangatlah menarik. Itu kalau misalnya mau ketemu Bang Bogel langsung bisa tuh ke Kopi Kalian Cikajang kalau mau tuh. Oke. Nah, kan gimana ya kerja in your working in your environment gitu kan, itu kan banyak kayak social work-nya kan. Nah, pasti lo idealis tuh. How do you maintain your idealism? Maintaining idealism versus nyari duit. Yeah, money or fame or anything. I think menurut gue ya, idealism salah satu pendorongnya adalah uang. Jadi menurut gue ini, some other people bisa argue juga, tapi menurut gue tanpa uang idealisme nggak bakal bisa jalan, karena realitanya adalah semua hal butuh uang. Walaupun kita nggak butuh walaupun sebenarnya uang bukanlah segalanya, cuman segalanya butuh uang, termasuk idealisme. Jadi kalau misalnya kita punya idealisme tapi kita punya duit, percuma, pasti si idealisme bakal susah untuk majunya. Sementara kita punya idealisme supaya idealisme ini bisa tersebar kemana-mana, ya kan? Karena simpelnya aja, sandang pangan papan aja butuh uang, butuh dibayar, supaya adanya exchange of capital. Kalau enggak, ya gimana cara kita bisa hidup? Dan idealisme itu, sebelum ada idealisme kita harus ada sandang pangan sama papan. Ya kan, lu nggak mungkin dong kalau misalkan lu kemana-mana nggak makan terus udah nyebarin idealisme sana sini, makannya gimana? Terus lu nggak mungkin lu nggak punya baju lu nyebarin idealisme lu sana sini, lu nanti bakal dikira ini orang gila kali nih, bilang kayak gitu. Lu nggak mungkin lu nggak punya rumah dan lu udah nyebarin idealisme sana sini. Jadi kembali lagi, idealisme dan uang sebenarnya adalah bisa dibilang itu kayak kakak sama ini bisa dibilang kayak orang tua sama anak, atau bisa dibilang itu kayak satu idealisme sama uang tuh kayak jantung sama paru-paru. Kalau misalnya lu nggak punya jantung, lu nggak bisa hidup. Tapi lu nggak punya paru-paru, lu juga nggak bisa hidup. Idealisme adalah jantungnya dan paru-paru adalah idealisme adalah jantungnya, benar, dan paru-paru adalah uang. Jadi itu dua hal yang sebenarnya harus jalan bersamaan. Kalau misalkan berat sebelah juga nggak bagus. Kalau jantungnya cuma bisa 50% jalan, ya the whole body jadi susah untuk jalan. Paru-parunya 50% doang yang jalan, ya the whole body juga susah jalan, susah untuk bernafas. Jadi itu dua hal yang harus sebenarnya di-balance. Gitu loh. Itu sih kalau misalnya. Jadi menurut lo, idealism itu juga nggak bisa, bukan a standalone. Part of it adalah memang harus untuk untuk membuat itu menjadi hal yang bisa terus-terusan dan bisa sustainable, ya mau nggak mau memang harus ada uangnya juga, tapi bukan berarti lo harus menjadi idealism lo, ya kan? Betul, kayak misalnya Gandhi walaupun terkenal sama hunger strike-nya, tapi habis itu dia makan kan? Walaupun hunger strike, setelah 2 minggu dia bakal makan. Iya. Dan makan itu butuh uang untuk bayar nasi. Kalau nggak, masa kita bayar petani pakai thank you atau pakai exposure, kan enggak. Okay. Well, talking about that, who is your role model? Role model gue, wah menarik sih. I would
role model gue itu kayak rada aneh, cuman Arnold Schwarzenegger sih. Kenapa Arnold Schwarzenegger? Karena dia adalah satu pionir yang membuat suatu olahraga. Jadi sebelum Arnold Schwarzenegger itu ada, bodybuilding itu kayak olahraga yang orang-orang nggak peduli. Tapi setelah adanya Arnold Schwarzenegger, dia menang Mr. Olympia 4 tahun berturut-turut kalau gue nggak salah, bodybuilding langsung tiba-tiba meroket. Dan dari situ, abis bodybuilding meroket, dia jadi aktor Terminator, di mana bodybuilding makin meroket lagi gara-gara akhirnya orang-orang tahu Mr. Olympia, bodybuilder itu bisa jadi aktor juga. Setelah dia jadi aktor, dia jadi Governor of California, gubernur salah satu state di Amerika yang sangatlah influential, yaitu California. Jadi si Arnold Schwarzenegger, menurut gue dia adalah the embodiment of an adventurer. Jadi dia benar-benar ngasih lihat kalau misalkan lu nggak harus stick di satu tempat, lu bisa excel di banyak tempat juga. Lu kalau misalkan udah jadi bodybuilder, lu nggak harus selamanya jadi bodybuilder, tapi lu harus bisa excel di situ. Dan ketika lu udah excel di situ, lu bisa coba tempat lain, yaitu dia bisa coba acting, directing, terus habis itu dia masuk ke politics juga, dan di mana dia bisa excel di semua tempat itu. Dan menurut gua itu yang membuat si Arnold Schwarzenegger bisa dibilang orang yang sangatlah gue look up, karena dia bisa beradaptasi dengan sangatlah hebat. Beradaptasi di tempat-tempat yang medannya beda-beda. Ya kan, bodybuilding, medannya adalah harus kuat fisik. Terus bisa ngangkat berat sampai berkali-kali lipat dari badan lu harus berat yang misalkan lu 80 kg, lu harus bisa 160 kg. Terus kalau misalkan di acting, lu harus bisa memainkan emosi lu. Yang sebenarnya hari ini lu lagi nggak happy, tapi lu harus acting happy dan harus bisa, atau sebaliknya. Dan juga di politics, yang benar mainnya mental game. Jadi dia bisa main di banyak hal lah. Itu sih yang menurut gue Arnold Schwarzenegger adalah orang yang sangatlah hebat. Dan kalau misalkan kalian tahu, di Amerika tuh ada event namanya Arnold's Classic, di mana si Arnold Schwarzenegger ini bikin event yang jadi salah satu event untuk powerlifting. Dan jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, powerlifting itu olahraga yang ngangkat besi, itu yang kayak ada di Olympics ada banyak, dan olahraga untuk strongman. Jadi kalau strongman adalah macam kayak powerlifting, tapi menarik. Jadi bawanya tuh bawa batu yang beratnya bisa berat banget, terus disuruh ngangkat ngangkat tas yang beratnya juga bisa berat banget, tapi bisa lempar jauh banget. Dan itu pionernya ada si Arnold Schwarzenegger, dan akhirnya dia bikin event nama Arnold Schwarzenegger yang sekarang jadi epitome dari olahraga bodybuilding juga. Jadi walaupun dia udah nggak badan dia udah nggak prima, tapi orang-orang tetap mengenal dia sebagai the pioneer of bodybuilding. Jadi menurut gue itu sih yang sangatlah menarik dari Arnold Schwarzenegger. Dia bisa punya otak dan badan untuk beradaptasi di medan perang yang beda-beda banget gitu loh, dan bisa excel di semua tempat. Dan menurut gue itu sangatlah hebat. Wah, gue udah kenal lo lumayan lama lah ya, tapi gue baru tahu sih role model lo dia. Oke, karena waktu kita sebentar lagi mau selesai, kasih dong kayak last statement, kata penutup dari Trivat untuk acara kita hari ini. Kata penutupnya simple, seperti yang kalian tahu. Nggak semua tai bisa jadi pupuk. Nggak semua tai bisa jadi pupuk. Jadi itulah yang gue selalu percaya. Kalau misalkan kita lagi susah, kayak misalkan lagi pandemi coronavirus ini, pasti selalu ada pupuk yang bisa kita ubah dari situ. Kalau misalnya kita merasa, ya ini coronavirus lagi ribet banget, lagi ngancurin bisnis gue, lagi ngancurin cash flow gue, percayalah pasti ada sesuatu di balik ini semua. Karena nggak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Asalkan kita mau jadiin tai itu jadi pupuk. Oke.
Oke, thank you banget Rifat udah ikut di acara kita di festival di rumah aja. Nah, festival di rumah aja ini jangan lupa masih ada 3 hari lagi termasuk hari ini, jadi sampai hari Jumat. Jadi pokoknya jangan ketinggalan sesi-sesi yang lain. Kita juga mau terima kasih sama semua partner kita yang udah mendukung acara ini, yaitu ada Detik.com, Narasi, Proud Project, Volkatif, Terangkum, Kita Bisa, dan Loket. Dengan hal tersebut, dengan ini aku sebagai Runi, sebagai moderator hari ini, menutup acara hari ini. Terima kasih untuk Trifat dan semua yang udah hadir sebagai audiens di acara ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah semuanya. Dadah, Fat. Semuanya ya, maaf tadi rada putus-putus.